Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan Mari tujukan khusus bagi kamu yang kebetulan ya saat sekarang sedang terlibat dalam urusan asmara cinta segitiga. Nah, jadi di sini kita akan cari tahu bagaimana kondisi terkini relationshipnya kamu bersama dengan si dia, yang bebek selingkuhanmu. Oke. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aquarius aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari Two of Pentacles reverse dan berikut ada. Oke, baik. Kemudian ada di situ. Kemudian ada ini ya. Berikutnya ada energi dari ya. Berikutnya ada di sini. Baik. Kemudian ada di situ. Berikutnya ada energinya di situ. Kemudian ada ini. Wow. Oke lah, baik ya. Waduh. Nah, jadi kalau Madat untuk di saat ini ya, bisa aja pertimbangan dari pasangan selingkuhannya kamu adalah pernikahan dengan kamu gitu loh ya. Jadi mari lihat apakah hubungan kalian sudah lama memang ataukah masih baru-baru saja, tetapi energinya dia cepet banget di sini untuk siap ya melepaskan statusnya dia yang saat sekarang dia miliki gitu. Jadi jika statusnya dia saat ini adalah lajang, udah siap dia untuk menjadi istri, sudah siap dia untuk menjadi suami. Dan yang ekstrimnya, apabila kamu sedang bermain-main dengan seseorang ini yang statusnya dia sudah jadi istri, sudah jadi suami dari orang lain, ini mari lihat mau dia nih mempertimbangkan ya untuk menceraikan istrinya, menceraikan suaminya, meninggalkan kekasihnya dia yang di sana demi untuk terkonsentrasi, terfokus saja lahir batinnya dia untuk kamu. Wow, seperti itu ya. Jadi mari lihat dia kayak nggak mau lagi nih berbasa-basi berlama-lama gitu ya, hanya sebatas percintaan, pacaran saja dengan kamu, tetapi sudah untuk membentuk rumah tangga, membentuk masa depan gitu ya, membangun masa depan dengan dirimu. Kok kayaknya orang ini energinya dia mari lihat mantap ya, energinya dia di situ tuh seperti kayak yakin gitu loh. Memang sih satu sisi dilihat seperti sebuah kenekatan ini ya, tetapi menurut dia ini sudah hasil dari pertimbangan mateng-matengnya dia, pertimbangan masak-masaknya dia. Seperti itu ya. Jadi kok Mari jadi teringat ya seperti ceritanya Krisdayanti gitu ya, sama itu Raul Lemos ya. Ninggalin pasangan gitu ya, ninggalin rumah tangga, ninggalin istri, anak gitu ya, Raul Lemos itu kan demi bisa dengan ini Krisdayanti. Nah, jadi mari lihat energi dari orang ini tuh juga demikian gitu lah. Apalagi di sini tuh dorongan akan semakin kuat jika dianya itu tuh sering merasa kesepian, sering merasa sedih gitu ya, tidak bisa leluasa berinteraksi dengan kamu ya, sering merasa bahwa dianya itu tuh kayak punya keterbatasan gitu ya apabila dianya itu tuh ingin berinteraksi dengan kamu. Nah di sana jadi kok kayaknya dia mau menghilangkan segala hambatan gitu, terutama hambatan dari hidupnya dia dulu, terutama dari diri dia dulu. Nah gitu ya. Nah jadi makanya di sini tuh dia bisa tidak ragu-ragu gitu ya mau meninggalkan keluarganya dia demi kamu gitu. Nah ini juga boleh ya, dia mau nih ninggalin privilege-nya dia. Misalnya dianya itu tuh datang dari keluarga yang katakanlah ya cukup mensupport hidup kesejahteraannya dia gitu ya. Mau itu tuh dia tinggalin itu semua demi kemudian dia memilih hidup apa adanya bersama dengan dirimu gitu. Jadi ya memang dia lagi emosional sih di sini ya, dorongannya itu tuh dari emosional, kemudian ya otaknya dia itu tuh ya akhirnya jalan gitu mencari cara gimana kondisi emosionalnya dia yang kayak terganggu ini tuh bisa mendapatkan solusi, bisa mendapatkan penyelesaian
ya penyelesaian yang dia pilih adalah yaitu tadi, sangkanya dia ketika dia married dengan kamu bahwa dia bisa lebih tenang, dia bisa lebih nyaman, dia bisa lebih bahagia, dia lebih bisa, pokoknya gitu ya, lebih bisa dalam artian yang manis-manis, yang indah-indah, yang positif-positif dan sebagainya. Nah seperti itu ya. Nah jadi kayak seperti ya dia akan meyakinkan kamu gitu ya. Dia akan membuat kamunya itu tuh juga punya pemikiran yang sama seperti bagaimana pemikirannya dia. Memang kalau kamunya itu tuh dengan kehidupan pribadinya kamu, misalnya saat ini kamu sudah berumah tangga kah, atau ternyata kamu ya masih posisinya berpacaran dengan pasangannya kamu yang lain itu, ya dia memang kayak nggak nekan kamu ya, dia nggak kayak tanda petik memaksakan, mengintimidasi kamu. Aku udah tinggalin ini semua hidupnya aku udah tinggalin ini tuh apa yang aku miliki demi bisa bersama dengan kamu juga harus seperti itu ya. Kalau posisi maksa, mari lihat di sini memang dia tidak gitu, dia mau pakai tetap ya dengan cara yang elegan. Mungkin saja bahkan dia mau berkompromi di sini. Oke lah, nggak apa-apa, aku jadi istri simpenannya, istri sirih, gitu ya, istri sirih, istri simpenan, atau laki-laki yang, nah ini kalau laki-laki kan agak-agak aneh juga ya kalau dibilang laki-laki simpanan ya, karena sepertinya di kita tuh nggak ada satu kebiasaan kosakata yang seperti itu ya, tapi ya pokoknya aku dengan kamu, nah gitu ya, pokoknya kita bareng gitu loh ya. Nah di sana jadi kayak biarkan kamu tetap punya suamimu gitu ya, biarkan kamu tetap dengan pacarnya kamu itu, tapi aku juga ada gitu loh. Nah bisa aja dia mau berkompromi seperti itu ya, karena Madlet memang ini caranya dia usahakan tanda petik ya elegan gitu. Jadi kayak yang kalau untuk memberikan kerusakan pada kamu, Madlet memang dia kayak nggak mau, biar aja dia yang tanda petik ya merusak hidupnya dia, tapi kalau kamu dia tidak terlalu memaksa seperti itu gitu loh ya. Nah setidaknya untuk di saat ini tuh katakan ya, untuk beberapa dia masih bisa berkompromi gitu loh, dia masih bisa berkompromi untuk menerima kamu ya sebagaimana apa adanya statusnya kamu. Ini soal status ya, tetapi tentu bahwa kewajibannya kamu untuk merespon balik ya sikapnya dia ini tuh ya mesti itu tuh ya respon yang bagus lah, katakan gitu ya. Jadi kayak bukan hanya dia saja yang mau mengupayakan yang terbaik bagi kalian, tapi ya dia juga mau kamu juga bersikap seperti itulah. Jangan dia udah serius sama kamu sementara kamunya cuma bercandaan doang, kamu hanya mau memanfaatkan dia gitu ya. Kamu punya motif yang buruk kepada dia gitu ya, ya tentulah dia tidak ingin ya air susu dibalas dengan air tuba misalnya gitu ya. Jadi kayak ayo yuk sama-sama yuk bareng-bareng yuk. Nah seperti itu maunya dia ya. Jadi kayak kolaborasi gitu loh, kerjasama. Maunya dia ya kalian berdua punya kerjasama yang baik gitu, atau setidaknya kamu merapikan aja lah tujuannya kamu dengan dia gitu ya, karena orang ini malah kayak nggak mau memang ngasih beban sama kamu gitu, apalagi beban yang nggak masuk akal, beban yang muluk-muluk gitu. Jadi ibaratnya kayak aku pun mau kok ngelakuin. Nah jadi misalnya begini, oke lah hubungan kalian ini dibiayai oleh dia, ini contoh aja ya. Oke lah hubungan kalian ini tuh dibiayai oleh dia gitu, tetapi jangan kamu melihat dia jangan kamu melihat tindakannya dia ini tuh seperti kesempatan untuk kamu berbuat curang, berbuat jahat. Jadinya yang kayak kamu udah kumanfaatin uangnya dia, kumanfaatin apa yang dia berikan kepada aku gitu ya. Jangan gitu, tapi penuh dengan respect gitu loh. Kamu penuh dengan kesadaran untuk menghargai gitu ya. Udahlah kamu misalnya ndak bisa berkontribusi besar dalam hubungan ini, tapi kamu jangan memberikan dia kesulitan tambahan lainnya gitu loh. Jadi kayak dia berusaha untuk membangun gitu ya. Jangan kamu datang-datang
merusak bangunan yang sedang dia kerjakan ini gitu loh. Ya udah, cukup kamu duduk manis aja. Udah, kamu nikmati aja. Kamu nikmati aja apa yang dia lakukan di sini gitu loh. Ya, jadi jangan jahat gitu loh kamunya. Jangan jahat, minimalnya seperti itu. Kalau kamu tidak bisa berkontribusi sebanyak bagaimana dia berkontribusi dalam relationship-nya kalian, tapi kamu jangan ngejahatin dia. Gitu loh. Kamu lihat dia dengan pandangan kasih sayang, kamu lihat dia dengan pandangan cinta, kamu lihat dia sebagai seseorang yang sedang mengupayakan relationship kalian ini tuh dengan baik gitu. Respect lah, apresiasilah apa yang dia lakukan ini. Nah, seperti itu, ya. Jadi karena pun menurut dia apa yang dia lakukan ini baik untuk kamu, gitu loh. Baik untuk kamu juga, bukan hanya baik untuk dia, tapi dia juga mempertimbangkan kamu. Nah, begitulah ya pemikirannya dia bahwa dia datang ini tuh bukan untuk mencelakai kamu, ya, bukan untuk ngerugiin kamu, tidak. Tapi dia justru mau datang untuk memberikan tambahan kontribusi dalam hidupnya kamu. Jadi kayak kalau nggak bisa nolong, jangan susah-susahin gitu ya. Jangan perumit keinginannya dia untuk menjadi bagian dari hidupnya kamu. Nah, seperti itu. Nah, tetapi ternyata kamunya sendiri, ya ampun gitu ya. Untuk sementara ini tuh malah energi Aquarius, wah, kalau mau untuk sampai seserius demikian, mari lihat kamu ternyata di sini tuh belum siap ya. Mari lihat, tidak. Kamu belum mau untuk melangkah sampai sejauh itu gitu loh. Nah, di sana ya. Dia ini kan mengharap, jadi di matanya kamu bisa aja dia ini tuh sedang mengharapkan kontribusi yang terlalu besar dari kamu, tanggung jawab yang terlalu besar dari kamu. Dan mari rasa kayaknya kamu tidak menerima gitu ya. Kamu tidak menerima tantangan untuk bertanggung jawab tadi, untuk berkontribusi lebih besar tadi. Malah untuk sementara waktu ini tuh kamu kayak walaupun kamu mampu, tapi rasa-rasanya nampaknya mari kamu belum mau gitu loh. Ya, kalau untuk benar-benaran terikat dengan si dia, Maret masih ogah juga kamunya ini ya, gitu loh. Karena memang tujuan dari awalnya kamu bisa-bisa aja, ya sesungguhnya sih bukan dalam mode pernikahan ya, gitu. Atau boleh-boleh, iyalah katakan tadinya kamu mau serius, tapi kemudian di saat ini tuh sudah terlihat jelas, ya. Wacana awalnya kamu yang tadinya mau serius, ya untuk sementara waktu ini ya, ini nampaknya berubah. Jadi poinnya yang manapun kamu yang dulunya, tetapi yang sekarang, energi sekarang kalau mari lihat, ya untuk sampai sebegitu banget gitu ya, sungguh-sungguh gitu, terikat gitu dengan dianya, kamu juga sudah ogah di sini. Entah apa yang men-trigger kamu bisa lebih mengambil pertimbangan untuk hanya sebatas ngejalanin saja tanpa harus memaksakan diri ya. Mesti hubungan ini tuh jangka panjang, mesti hubungan ini tuh ujungnya pernikahan gitu ya, entah apapun itu ya. Tapi yang jelasnya di sini ada penolakan dari kamunya sendiri gitu ya. Jadi kayak kamu ngerasa ya udahlah kayak gini aja udah cukup hubungannya gitu ya. Seperti ini saja sudah cukup gitu loh. Nggak usah terlalu berlebih-lebihan pengharapannya dia kepada kamu gitu ya. Dia nggak bisa nih berekspektasi lebih besar, lebih banyak kepada kamu gitu. Karena di sini tuh banyak sedikitnya ya kamu tahu ini akan menjadi beban bagi kamu dan juga akan menjadi sebuah kekecewaan bagi si dianya. Nah gitu ya. Dan mungkin kamu bahkan bisa aja agaknya apa sih ini orang gitu kamunya ya kan. Ada sedikit jengkel-jengkelnya kamu. Kok jadi serius-serius banget sih. Nah seperti itu ya. Kok jadi serius banget gitu. Sementara di saat sekarang ya kamu sudah atau sedang tidak mau gitu ya terlibat dalam keseriusan
hubungan dengan si dia. Nah gitu ya. Jadi ya banyak sedikitnya boleh-boleh yang kamu alami saat ini tuh kayak yang ada jengkel-jengkelnya ya ke si seseorang ini. Walau niatannya dia baik nampaknya gitu ya, tetapi ternyata bagi kamunya sendiri sebagai orang yang juga menjalani ini secara langsung ya, hubungan ini secara langsung, ya bisa-bisa di kacamatanya kamu enggak ada baik-baiknya ini, malah bikin repot. Gue nggak mau, nggak demen gitu ya, seperti itu ya. Jadi kayak positif bagi dia atau positif bagi Mari ya sebagai pembaca di sini, ya belum tentu juga menjadi sebuah hal yang positif bagi kamu. Bukan juga ini menjadi sebuah kabar gembira gitu ya bagi kamunya gitu, bahwa kamu dipilih oleh dia, bahwa dia menginginkan kamu gitu ya, sampai sedemikian rupa gitu. Nah, malah karena di sini tuh kamu masih kayak kepengen bebas gitu ya. Nah, terutama bagi kalian yang memang belum ada terlibat dalam pernikahan dengan siapapun itu. Jadi katakan kamu masih lajang gitu. Nah, posisi lajangnya kamu, status lajangnya kamu ini, Marliat belum berencana dalam waktu dekat untuk kamu ganti, sehingga kamu jadi berstatus ya sebagai istri seseorang, sebagai suami seseorang, atau sebagai pacar sungguh-sungguh ya dengan seseorang gitu. Jadi intinya kalau kamu masih lajang di sini ya, masih lajang, bisa-bisa ya kamu masih punya target-target lain dalam hidupnya kamu yang lebih urgent, yang lebih penting gitu ya. Nah di sana, jadi kayak kamu ya prioritasnya kamu ke situ, ya kamu akan jalannya ke situ gitu loh. Nah di sana, jadi akhirnya untuk hubungan yang serius bisa-bisa kamu rasa itu akan menjadi gangguan ya, untuk menjadi gangguan bagi hidupnya kamu gitu kalau Mari lihat ya. Jadi yang kayak bahwa maunya kamu udahlah easy going aja lah gitu ya. Jadi kamu boleh-boleh tuh bisa aja akhirnya berburuk sangka juga, oh ini orang gitu ya mau coba tanda petik menguasai aku gitu ya. Nah, dan tentu karena kamu punya pemikiran-pemikiran negatif tentang dia, jadi sehingga bagaimanapun sikapnya dia di saat ini kepada kamu gitu ya, ya belum juga lah terlalu menjadi satu hal yang akan kamu apresiasi gitu. Bahkan ya betul, kamu bisa aja kayak jadi gangguan juga ya bagi usaha upayanya dia semakin intim, semakin intens, semakin kuat sama kamu ya. Kamu akan memberikan gangguan seperti itu. Contohnya ya, ketika misalnya dia bilang gini, yuk kita living together misalnya, misal aja ya, kamu yang kayak oh enggak lah, enggak mau gitu. Karena ya dalam tindakan living together mungkin kamu mikir juga ya, waduh nanti aku nggak bisa bebas main sama teman-teman aku misalnya. Wah aku kayak gimana tuh, istrinya aku di rumah, suaminya aku di rumah, masa iya bisa living together misalnya seperti itu ya. Wah iya tanggung jawabnya nanti makin ribet nih, makin ruwet ini gitu. Jadi ya niatan baiknya dia bisa-bisa menjadi beban ya, menjadi beban bagi kamunya gitu. Gitu loh. Jadi kayak tindakan-tindakannya dia itu banyak sedikitnya boleh tuh mengganggu kamu jatuhnya ya, mengganggu kamu. Tapi ya kalau memang misalnya kalau kamu bisa dapat apapun itu bentuk dari keuntungan, benefit. Ya, mari lihat kalau untuk keuntungan benefit kamu mah nggak nolak. Kamu nggak nolak, ya pasti kamu akan terima-terima aja. Cuman apakah yang kamu terima dari dia itu akan kamu kembalikan ya, atau jadi ceritanya apakah di sini tuh akan benar-benar ada tindakan take and give yang baik. Nah untuk sementara waktu ini tuh mari lihat kok kayaknya seperti kamu nggak mau gitu ya.
Jadi kalau hanya terima saja, ya oke aja kamunya. Tapi ketika kamu menerima langsung, kamu juga harus memberi. Mari lihat kamu nampaknya belum punya niat seperti itu ya. Oke lah, baik. Nah, sekarang Mari akan tarik koin nih, biar kita cari tahu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Oke lah, baik. Mari akan awali dari inisial M. Ada manja, kemudian U ada usia, P ada permata, I ada istimewa, D ada daun, K ada kata, F ada bukan F ya, tapi ini apa itu? Fajar lah pokoknya ya, fajar. Kemudian di situ ada Y, yoyo, R ada rasa. Masuk kita ke zodiak. Di sini ada Virgo, Leo, Gemini, Capricorn, Aquarius, dan kemudian ada energi dari Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.